Barang siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam sorga, maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan besar. Karena tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kenikmatan yang menipu. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalimat faqad faz, sungguh telah beruntung. Sekaya apapun manusia di dunia itu belum tentu beruntung. Setinggi apapun jabatan manusia di dunia ini belum tentu beruntung. Karena kekayaan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa tetapkan kekayaan itu sesaat dan Allah bisa hilangkan kekayaan itu sesaat. Begitu juga jabatan. Sehingga keberuntungan apapun di dunia ini tidak akan kekal. Lalu keberuntungan yang kekal dan hakiki itu seperti apa? Disebutkan dalam surah Al-Imran bahwa kalau kita keluar dari neraka dan masuk ke dalam sorga, itulah keberuntungan yang sesungguhnya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lillahi utaqa'u minan nar fi Ramadan, wa dzalika kulla lailatin." Jadi Allah Subhanahu wa taala setiap malam di bulan Ramadan itu memerdekakan hamba-hambanya. Dan itu setiap malam. Jadi setiap malam Allah akan mencatat satu persatu hamba-hamba yang dikehendakinya bahwa hamba itu tidak akan masuk neraka selamanya. Dan itu setiap malam di bulan Ramadan. Artinya Bu, kalau seandainya satu di antara kita di bulan Ramadan nanti ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat bahwa salah satu dari kita itu dibebaskan oleh Allah dari neraka, maka sejak malam dicatatnya kita sampai kiamat kita tidak mungkin masuk ke neraka. Artinya dipastikan masuk surga. Dan ini kesuksesan luar biasa tuh. Karena seorang mukmin itu kenapa tidak pernah rehat dari ibadah, tidak pernah istirahat dari beramal saleh, tidak pernah berhenti dari kebaikan, karena tujuan akhir finishnya adalah surga. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kalau baru satu kakiku masuk surga dan satunya belum menginjak surga, belum aman bagiku. Kalau dua-dua kakinya sudah masuk surga, barulah aman. Akan tetapi keinginan seperti itu terkadang hanya sebatas hayalan dan cita-cita saja. Sebagaimana orang Arab mengatakan, tarjun najata walam taslik masalikaha, innas safinata la tajri al yabas. Engkau mengharap ingin selamat, engkau mengharap ingin masuk surga dan terbebas dari neraka, tapi tidak pernah menempuh jalannya. Bagaimana mungkin kapal lautan bisa berjalan di padang pasir? Mustahil. Sehingga dari sinilah tujuan utama hidup kita adalah meraih surga dan menghindar dirikan dari api neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Dari masuknya kita ke neraka. Lah, bagaimana caranya Ramadan ini menjadikan penyebab kita ini dibebaskan dari api neraka? Nikmat besar.
nikmat yang sangat besar itu adalah ketika Ramadan tahun ini menjadikan kita salah satu orang yang dicatat Allah dibebaskan dari api neraka. Apakah semua orang yang berpuasa akan dibebaskan? Apakah semua yang tarawih akan dibebaskan dari api neraka? Salah satu keistimewaan bulan Ramadan itu adalah syahrul maghfirah, bulan di mana dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ampunan itu salah satu sebab kita mendapatkan sorga dan menjauh dari neraka. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh iman, artinya yakin dengan kewajibannya, yakin dengan perintahnya, yakin bahwa rukun Islam itu salah satunya perintah puasa, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah Azza wa Jal, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Jelas dari sini keistimewaan puasa itu adalah penyebab diampuni dosa. Sekarang bagaimana dengan orang-orang yang tidak sanggup berpuasa? Seperti orang-orang tua yang sudah tua, tidak sanggup dia menahan lapar dan dahaga, ataupun orang sakit gitu ya, yang tidak sanggup berpuasa lagi. Adakah penyebab ampunan dosa bagi dia? Ada. Hadis yang kedua, Nabi SAW mengatakan, "Man qama Ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang tegak melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan, maksudnya salat tarawih, penuh iman, keyakinan akan perintahnya, dan ihtisab, mengharap akan pahalanya, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Jadi bagi orang-orang yang tidak sanggup berpuasa karena sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, atau karena usia yang sudah sepuh yang tidak sanggup dia melakukan puasa, ada pilihan yang kedua, salat tarawih. Jangan tinggalkan. Kalaupun dia tidak puasa, ya, jangan tinggalkan tarawih. Dan yang terakhir, Nabi SAW mengatakan, "Man qama lailata qadrin imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, satu malam saja. Kalau puasa kan 1 bulan tiap hari, salat tarawih 1 bulan tiap malam. Kalau Lailatul Qadar itu cuma 1 malam saja. Bagi anda yang tidak bisa berpuasa karena uzur, bagi anda yang tidak bisa tarawih karena uzur, maka jangan tinggalkan 1 malam di malam Lailatul Qadar. Hidupkan malam itu dengan ibadah, hidupkan malam itu dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, dengan senantiasa mengingat Allah Azza wa Jal. Maka Rasul mengatakan, barang siapa yang menghidupkan 1 malam di malam Lailatul Qadar penuh iman dan mengharap pahala Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Subhanallah, syariat Islam ini indah. Tidak bisa yang berat, kasih yang ringan. Tidak bisa yang ringan, kasih yang lebih ringan lagi. Itulah syariat Islam. Allah berikan pilihan-pilihan, ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak penyebab orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu akan dibebaskan dari api neraka. Saya akan sebutkan 15 penyebab orang itu bisa terbebas dari api neraka. Yang pertama, al-ikhlasu lillahi fil imani wal amal min salatin wa siyamin wa sairil amal. Diperlukan keikhlasan, diperlukan keikhlasan karena Allah pada keimanan dan amal, baik salat, puasa atau seluruh amal. Artinya bahwa ketika seseorang itu berpuasa, puasanya lillah karena Allah.
Puasanya bukan puasa ikut-ikutan, karena orang puasa, masa saya tak puasa, malu dong, gitu ya. Puasanya bukan karena dipaksa, suami suruh puasa, kalau enggak diceraikan, puasalah Ustaz kan, pada ceraikan gitu. Kemudian puasanya bukan karena riya, ya, karena ingin dipandang orang. Dan puasa itu sebenarnya menjadikan hamba ikhlas itu lebih mudah sebenarnya dibandingkan ibadah yang lain, Bu. Sebab ibadah itu terbagi dua. Ada ibadah yang sifatnya zahirah, ada ibadah yang sifatnya batinah. Ada ibadah itu zahirah, nampak, Bu, seperti sholat nampak takbiratul ihram sampai salam. Ada orang haji nampak gitu ya berangkatnya. Ada orang zakat nampak harta yang di bawahnya. Tapi ada ibadah sirriyah. Ibadah sirriyah itu ibadah yang tidak tampak. Salah satunya puasa. Puasa itu tidak tampak, Bu. Karena puasa itu ibadah sirriyah. Memungkinkan orang itu ikhlas kecuali kalau dia ngomong, saya lagi puasa. Maaf ibu-ibu ya, jangan kasih minum saya lagi puasa. Itu lain lagi, itu riya, ibu ya. Jadi kalau dia memberitahu dengan tujuan riya, ya jelas. Ya, itu puasanya bukan karena Allah. Tutup, subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.